حياتي قبل الحلقات تيه بضياع بشتاتي. Baik, setelah kita memahami bagaimana iqlab bisa terjadi dan perbedaan pendapat para ulama mengenai hukum yang terjadi di dalamnya, maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa para ulama ahli qiraat telah sepakat apabila terdapat nun sakinah atau tanwin yang bertemu dengan ba, maka mereka akan mengubah suara nun sakinah atau tanwin tersebut menjadi suara huruf mim, mim murni. Kemudian mereka berbeda pendapat. Berbeda pendapat apakah mim murni ini tetap diizharkan atau diikhfakan. Maka di sini mayoritas ulama memilih untuk mengikhfakan mim. Sedangkan sebagian kecil ulama, misalnya Al-Imam Makki ibn Abi Thalib, menyatakan mimnya tidak diikhfakan, melainkan tetap dibaca izhar. Kemudian, kalau kita sekarang mengamalkan mengikhfakan mim ketika mim tersebut berubah menjadi ba, bagaimana cara mengikhfakannya? Ini yang akan kita bahas dalam kesempatan kali ini. Karena sekali lagi bahwa kalau kita berbicara mengenai izharnya mim bertemu dengan ba, insya Allah itu sudah kita pahami bersama. Ya, cukup kita baca mim ba'di atau misalnya ambihum amburik, mudah sekali. Lalu bagaimana cara mengikhfakan mim? Maka di sini ternyata para ulama berbeda pendapat mengenai bagaimana cara kita mengaplikasikan ikhfa ketika mim bertemu dengan ba. Ya, ini memang bahasannya sudah pertemuan antara mim dengan ba, atau yang dikenal dengan istilah ikhfa syafawi. Ikhfa yang terjadi pada pertemuan huruf syafatan, mim bertemu dengan ba. Jadi selain para ulama berbeda pendapat mengenai hukum pertemuan huruf mim dengan ba, apakah dia diizharkan atau diikhfakan mimnya, kemudian para ulama yang memilih untuk mengikhfakannya, ya kita fokus sekarang pada pilihan mengikhfakan mim bertemu dengan ba, karena ini adalah pilihan mayoritas ulama. Ya, bahkan Al-Imam Ibnul Jazari tidak mengutip adanya perbedaan pendapat untuk masalah qalb ini, selain apa yang dinukil dari Al-Imam Makki ibn Abi Thalib. Ya. Namun, para ulama yang mengikhfakan ini, ya, kita sekarang fokus pada yang mengikhfakannya. Para ulama yang mengikhfakan pertemuan antara huruf mim dengan ba, baik itu mimnya mim asli atau mimnya mim hasil perubahan dari huruf nun atau tanwin, maka mereka berbeda pendapat dalam mengaplikasikan ikhfa mim sakinah bertemu dengan ba tersebut. Pendapat pertama adalah sebagaimana yang tampak pada layar. Bibir kita dirapatkan, kalau di sini kita baca, ini diambil dari gambarnya Asy-Syaikh Aiman Suwaid. Syaklu syafataini 'inda nutqil mimi al-munqalabah an nunin. Syakl gambar syafatan dua bibir ketika mengucapkan huruf mim al-munqalabah yang merupakan hasil perubahan an nunin dari huruf nun dan juga tanwin tentu saja. Wa yakunu bintibaqihima, maka kedua bibir ini dirapatkan. Kedua bibir ini dirapatkan ala ba'dihima, saling merapat satu dengan yang lainnya. Bibir atas dengan bibir bawah dirapatkan. Duna mujafatin walakaz, tanpa menekan kuat juga tanpa memberikan celah. Tanpa menekan kuat juga tanpa memberikan celah. Jadi bukan dirapatkan rapat-rapat. Misalnya ketika kita baca amburik, bukan dirapatkan rapat-rapat, amburik. Juga bukan direnggangkan atau diberikan celah, burik. Ini cara yang pertama. Jadi rapat lunak, mudahnya rapat lunak, atau intibaqus syafatain, merapatkan kedua bibir. Sebagai contoh misalnya,
Mim ba'd. Mim ba'd. Atau kalau dihidupkan, mim ba'di. Atau amburik. Kalau dihidupkan, amburika. Atau ambihum. Atau sami'un basir. Jaza'an bima syai'in basir. Ini cara mengikhfakannya. Pertama, bibir dirapatkan. Kedua, suara dipanjangkan seperti mengucapkan ikhfa hakiki, seperti juga mengucapkan idgham bi gunnah, seperti juga mengucapkan nun dan mim bertasydid kadar panjangnya. Yang kalau kita hitung sekitar ya 3 ketukan, di mana ketukan ketiga sudah dihidupkan huruf berikutnya. Mim ba, ya. Ambu, ambi, sami'un basir, jaza'an bima syai'in basir. Seperti itu kurang lebih ketukannya. Akan tetapi yang namanya ketukan atau hitungan harokat mesti dikembalikan kepada tempo bacaan kita masing-masing. Mau ketukan gunnah, mau ketukan mad, itu mesti dikembalikan kepada tempo bacaan masing-masing. Karena tempo inilah yang menjadi timbangan awal satu harokat kita itu seberapa panjang. Tinggal nanti disesuaikan dengan kadar panjang satu harokat yang kita amalkan. Disesuaikan dengan tempo bacaan. Tentu saja, kalau bacaan kita cepat, pasti harokatnya memendek. Kalau bacaan kita panjang, pasti harokatnya... kalau bacaan kita melambat, pasti harokatnya memanjang. Kalau bacaan kita cepat, harokatnya memendek. Kalau bacaan kita lambat, semakin lambat maka semakin memanjang kadar harokatnya. Nanti tinggal disesuaikan, kita satu harokatnya satu harokat yang mana. Satu harokat yang ini, yang itu, yang onoh, tinggal disesuaikan. Dan ini memang butuh insting. Dan juga dengan seringnya talaqi, ya dengan seringnya talaqi di hadapan guru yang mutqin, insya Allah kita akan mendapatkan gambaran utuh mengenai berapa lama ditahan huruf tersebut ketika diikhfakan. Amburik, jadi tidak perlu ditahan lama-lama, atau para ulama menyebutnya ditahan 2 harokat. Maksud 2 harokat itu ditahannya. Langsung ketika 2 langsung burik. 2 harokat kita maksud begini, segitu. Ketiganya sudah burik. Burik, ambihum, sami'un basir. Begitu. Kalau kita perlambat misalnya bacaannya, sami'un basir. Lambat juga hitungannya berarti kan? Sami'un basir. Kalau kita percepat, sami'un basir. Ya. Kalau kita sangat lambat, sami'un basir. Jadi tergantung tempo bacaan kita. Ini adalah cara yang pertama. Adapun cara mengikhfakan yang kedua, menurut sebagian ulama adalah dengan memberikan celah atau bitarkil furjah. Tarkul furjah, menyisakan sedikit celah di antara kedua bibir kita. Sebagian ulama ada yang mengatakan apa? Ada yang mengatakan dia harus cukup sebesar kertas atau tisu gitu ya. Wallahu ta'ala a'lam, kami juga belum berani untuk menyatakan 100% seperti ini. Karena secara talaqi, kami mengamalkan itu semuanya intibaqu syafatain. Secara praktek kami belum mendapatkan ijazah resmi begitu ya, cara ini. Walaupun memang salah seorang guru kami, Asy-Syaikh Bahauddin Sulaiman Rasad, beliau mengamalkan tarkul furjah. Namun ketika kami talaki kepada beliau, ketika kami setoran kepada beliau, maka beliau mengatakan kalau antum mau intibaqu syafatain silahkan. Makanya saya waktu itu kepada beliau, kepada Syekh Bahauddin Sulaiman Rasad, mengamalkannya intibaqu syafatain. Ya kalau sekadar melihat contoh sering. Kalau sekadar melihat orang melakukannya sering. Tapi saya sendiri, apakah cara yang saya contohkan ini sudah tepat atau belum berdasarkan pilihan tarkul furjah ini, wallahu taala alam. Tapi kurang lebih ya, ketika sebagian guru kami mencontohkan, itu mereka
di antara mereka yang mengatakan lebarnya itu hanya sebesar atau selembar kertas saja. Misalnya, jadi ketika kita letakkan kertas, itu dia bisa bisa bergetar. Bihum min ba'd. Min ba'd. Jadi bukan mil. Nah, kalau ini kan ya, jadi harus digetar, harus benar-benar tersentuh bibir atas dengan bibir bawah ini pada kertas yang bersangkutan. Bihum, wallahu taala alam. Ya, kami sendiri belum berani mengatakan cara tersebut adalah contoh untuk tarkul furjah, karena sekali lagi selama kami bertalaqi kami mengamalkan intibaqus syafatain. Seperti itu. Tapi cara kedua ini diriwayatkan juga oleh banyak ulama, wabil khusus ulama-ulama di Mesir. Nah, cara ini kami riwayatkan dari Asy-Syaikh Bahauddin Sulaiman Rasad. Namun beliau sendiri tidak melarang kami mengamalkan intibaqus syafatain, sehingga kami ketika bertalaqi dengan beliau itu mengamalkan intibaqus syafatain, bukan mengamalkan furjah. Furjah itu celah tarkul furjah. Ini banyak orang yang salah ya menerjemahkan istilah tarkul furjah. Tarkul furjah itu kan meninggalkan furjah katanya. Berarti nggak pakai furjah, bukan. Maksud dari istilah tarkul furjah artinya menyisakan sedikit celah di antara dua bibir kita. Baik. Menurut sebagian guru-guru kami yang lain, ya, misalnya seperti Asy-Syaikh Abdul Karim Jazairi, juga yang dijelaskan oleh Asy-Syaikh Aiman Rusdi Suwaidi, tarkul furjah pada saat mengucapkan qalb atau ikhfa syafawi sama saja ya. Jadi ketika kita memilih ikhfa, ketika kita memilih mengikhfakan mim bertemu dengan ba, maka tarkul furjah ini justru menurut sebagian ulama dinilai sebagai lahan. Ya, dinilai sebagai lahan yang mesti dihindari. Jangan pakai tarkul furjah. Apalagi ini pendapatnya Asy-Syaikh Aiman Rusdi Suwaidi, beliau agak keras dalam masalah ini. Kami sepakat dengan beliau bahwa yang diamalkan adalah intibaqus syafatain. Tapi kami agak kurang sepakat dengan sikap beliau yang terlalu keras dalam masalah ini. Ini semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau, Asy-Syaikh Aiman Rusdi Suwaidi. Kami sepakat dengan beliau dalam masalah mana yang dipilih, apakah tarkul furjah atau intibaqus syafatain. Kami sama pilihannya dengan Asy-Syaikh Aiman Rusdi Suwaidi, yakni intibaqus syafatain. Namun kami sendiri agak kurang sepakat dengan sikap beliau yang agak terlalu keras, bahkan cenderung sangat keras begitu ya, untuk menyikapi orang-orang yang mengamalkan tarkul furjah. Bahkan memang beliau menyatakan tarkul furjah ketika membaca ikhfa syafawi, ketika mim bertemu dengan ba ataupun ketika iqlab, maka menurut beliau ini adalah sesuatu yang muhdats, sesuatu yang baru yang tidak diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi memang sikap keras beliau dapat dipahami karena memang beliau melakukan penelitian ini selama 20 tahun untuk menentukan mana pendapat yang paling kuat dalam masalah ini, mana riwayah yang paling sahih dalam masalah ini. Jika ada yang bertanya, kenapa kok kami lebih memilih intibaqus syafatain? Maka kami punya beberapa alasan. Ini kalau ada yang bertanya, mengapa kami memilih intibaqus syafatain? Apa saja? Yang pertama, berdasarkan jalur periwayatan yang kami ketahui, khususnya periwayatan para ulama Nusantara, ini rata-rata membaca dengan merapatkan kedua bibir mereka. Jadi kalau kita melihat jalur periwayatan di Nusantara, rata-rata mereka mengamalkan bilintibaqis syafatain, dengan merapatkan kedua bibir. Ya walaupun ada juga sebagian orang yang mengatakan, kenapa kok kiai-kiai kita di Nusantara mengamalkan merapatkan bibir? Sebetulnya katanya untuk mempermudah masyarakat saja. Jadi bukan benar-benar mereka memilih merapatkan bibir gitu. Jadi sebetulnya mereka juga meriwayatkan tarkul furjah. Katanya seperti itu. Ini menurut sebagian penuntut ilmu ya ketika kami berdiskusi dalam beberapa grup tajwid dan juga ilmu qiraat. Namun fakta yang ada sekarang, mereka mewariskan cara bacanya itu adalah dengan merapatkan bibir secara lunak. Kemudian yang kedua, berdasarkan naskah dari kitab para ulama mutaqaddimin, ulama terdahulu, ya, kita bisa melihat sebetulnya pendapat-pendapat para ulama terdahulu dalam kitab-kitab mereka bagaimana sih cara membaca mim bertemu dengan ba. Dan juga para ulama mutaakhirin, para ulama kontemporer secara tekstual, ya secara tekstual benar-benar tertulis dalam kitab-kitab mereka, ini memang cenderung lebih mendukung intibaqus syafatain.
Di antaranya siapa? Di antaranya adalah Al-Imam Abul Hasan Thahir Ibn Ghalbun, salah seorang muqri, dalam kitab Tadhkirah fil Qiraati Tsaman. Ini adalah guru dari Al-Imam Abu Amr Ad-Dani. Wa ammal mimu ma'al ba'i, dan adapun pertemuan antara huruf mim dengan huruf ba, fahiya mukhfatan, maka dia mesti diikhfakan. Ya, makanya mayoritas ulama memilih ikhfa. La mudghamatan, tidak diidghamkan, bukan mib ba'di, bukan mib ba'di. Ya. Jadi bukan mib ba'di, tidak idgham. Setelah diubah jadi mim, tidak idgham. Begitupun dengan mim asli, ambihum, bukan abbihum, tapi diikhfakan. Wasyafatan, ya, dan kedua bibirnya itu yantabiqani aidan ma'ahuma. Ini pernyataan yang sangat lugas, sangat jelas dari ulama zaman dulu, ya, yang mengatakan wasyafatani, dan kedua bibirnya yantabiqani, saling merapatkan, aidan ma'ahuma, ketika mengucapkan keduanya. Ketika mengucapkan keduanya, maksudnya mim bertemu ba yang ikhfa, ternyata bibirnya dirapatkan. Ini sudah sangat jelas, tidak butuh tafsir sebetulnya, ya. Begitu. Jadi kedua bibir dirapatkan ketika mengucapkan mim bertemu ba yang ikhfa. Begitu. Kemudian juga dikatakan oleh murid beliau Al-Imam Abu Amr Ad-Dani dalam kitab Tahdid fil Itqani wat Tajwid. Apa yang beliau katakan? Inil taqat al-mimul bil ba'i fa ulama'una mukhtalifuna fil ibarati anha. Kalau terjadi pertemuan antara mim dengan huruf ba, maka para ulama kita berbeda pendapat untuk menentukan status hukum pertemuan tersebut. Faqala ba'duhum hiya mukhfatun. Maka sebagian di antara mereka mengatakan pertemuan tersebut adalah pertemuan ikhfa. Lintibaqis syafataini alaihima. Disebabkan ketika mengucapkannya, kita merapatkan kedua bibir kita saat mengucapkan pertemuan mim dengan ba, kantibaqiha ala ahadihima, sebagaimana kita merapatkan kedua bibir kita saat mengucapkan salah satu dari kedua huruf tersebut. Mengucapkan mim rapat, mengucapkan ba juga rapat. Maka bagaimana cara mengucapkan ikhfa'nya? Cara mengikhfakannya juga adalah dengan merapatkan kedua bibirnya, ya. Ini kata siapa? Al-Imam Abu Amr Ad-Dani. Ini salah satu masternya qiraat di zamannya, gitu. Ya, the king of qiraat di zamannya, begitu. Wa hadza madhhabu Ibni Mujahid. Dan ini merupakan madhabnya Ibnu Mujahid, juga the king of qiraat di zamannya tuh. Wa ila hadza dhahaba Syekhuna Ali ibni Bishr. Dan demikian pula, ya, yang diamalkan oleh guru kami Ali bin Bishr rahimahullahu taala. Wa qala akharun, adapun sebagian ulama yang lain mengatakan hiya mubayyinah, maka harus bayyin, diperjelas, harus izhar. Jadi pertemuan mim bertemu dengan ba bisa mukhfa menurut sebagian ulama, dan kebanyakan ulama itu pilihannya, dan sebagian ulama yang lain harus mubayyin, atau apa? Memperjelas huruf mimnya. Dengan kata lain adalah dengan izhar. Lil ghunnatil lati fiha, karena mim punya gunnah, nggak bisa diikhfakan, jadi cukup diamalkan saja. Qala ad-Dani wa dhahaba ila hadha jama'atun min syuyukhina wa hakahu Ahmad ibn Salih an Ibni Mujahid wa bil awwal aqulu. Kemudian Al-Imam Abu Amr Ad-Dani melanjutkan wa dhahaba ila hadha jama'atun min syuyukhina, ya, dan sekelompok ulama dari guru-guru kami mengamalkan yang kedua ini, mengamalkan yang izhar ini. Wa hakahu Ahmad ibn Salih, dan juga dihikayatkan oleh Ahmad ibn Salih, ternyata ada juga nih riwayat dari Ibnu Mujahid yang mengamalkan izhar. Wabil awal aqulu, tapi aku memilih pendapat yang pertama, yakni mengikhfakannya. Sebagaimana telah kita bahas bahwa mayoritas ulama, ya, menjadikan pertemuan huruf mim dengan ba ini termasuk ke dalam ikhfa, bukan termasuk ke dalam izhar. Begitu. Demikian pula pendapat yang dinukil oleh Al-Imam Ibnul Jazari, ya. Ini sudah king of the king-nya berarti nih. King of the king-nya ahli qiraat. Berarti kan di zamannya tidak ada yang
keilmuannya ini sejajar dengan Al-Imam Ibnul Jazari. Bahkan kedudukan Al-Imam Ibnul Jazari di dalam ilmu qiraat itu sama seperti kedudukannya Al-Imam Bukhari dalam ilmu hadis. Kita kalau melihat Sahih Bukhari ya udah pasti oke gitu. Nah, para ulama ahli qiraat kalau sudah melihat Ibnul Jazari berfatwa, ya jarang yang berani mengingkari begitu. Apa kata Al-Imam Ibnul Jazari? Walaupun ada ya pendapat-pendapat Ibnul Jazari yang diingkari, tapi bukan karena berani mengingkari begitu saja. Biasanya karena ada ulama sebelumnya yang berbeda pendapat dengan Ibnul Jazari. Seperti misalnya Abu Amr, Ibnu Tohan, dan lain sebagainya. Apa kata Al-Imam Ibnul Jazari? Thumma innal akhidina bil isyarati an Abi Amrin ajma'u ala istithna'il mimi 'inda mithliha wa 'indal ba'i wa ala istithna'il ba'i 'inda mithliha wa 'indal mimi. Ini berkaitan dengan raum dan ishmam sebetulnya yang ingin dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Jazari. Jadi pertemuan huruf mim dengan yang semisalnya dan juga huruf ba juga mengecualikan pertemuan huruf ba dan yang semisalnya dengan huruf mim. Jadi ini tidak ada raum dan ishmam. Jadi ini memang bukan berbicara tentang riwayah kita, tapi tentang riwayah yang lain yang mengamalkan raum dan ishmam. Pertanyaannya, kenapa kok tidak mengamalkan raum dan ishmam? Pertemuan antara mim dengan ba atau ba dengan mim itu, maka kemudian Al-Imam Ibnul Jazari mengatakan li'annal isyarata tata'adzara fi dzalik min ajlin tibaqis syafatain. Kenapa tidak bisa diamalkan? Karena memang ketika mengucapkan ba bertemu mim atau mim bertemu dengan ba, kita mesti merapatkan kedua bibirnya. Nah, inilah yang menjadi dalil bahwa pertemuan mim bertemu dengan ba ketika ikhfa itu tidak renggangkan, tidak diberikan celah. Kenapa? Karena memang cara mengucapkan yang dikenal oleh para ulama terdahulu itu ternyata dengan merapatkan kedua bibirnya. Baik ba bertemu mim ataupun mim bertemu dengan ba. Ba bertemu dengan mim seperti apa? Misalnya irkab ma'ana, irkam ma'ana, rapat bibirnya. Mim bertemu ba juga sama. Tarmihim bihijarah, rapat bibirnya. Kemudian pendapat generasi berikutnya, ini kita turun ya dari yang paling tua ya, Al-Ghalbun, kemudian Abu Amr Adani, kemudian Ibnu Jazari, kemudian Mula Ali Al-Qari. Beliau mengatakan wa wajhul qalbi asrul ityani bil ghunnati fin nuni wat tanwini ma'a izharihima thumma itbaqis syafataini li ajlil ba. Kenapa sih kok bisa terjadi iqlab? Jadi beliau sedang menjelaskan kenapa bisa terjadi iqlab. Dan bentuk iqlab ini terjadi disebabkan ketidakmungkinan mendatangkan gunnah secara sempurna pada huruf nun atau tanwin bersamaan dengan memperjelas suara keduanya, kemudian merapatkan kedua bibir dengan sebab huruf ba yang berada setelahnya. Jadi kita nggak mungkin ya tetap mengucapkan nun sakinah dan tanwin sambil menyempurnakan gunahnya. Sambil menyempurnakan gunahnya dan bersama dengan itu kita harus merapatkan bibir, gitu maksudnya. Jadi pertemuan nun bertemu dengan ba itu sudah rapat, bibirnya sudah harus rapat karena bertemu dengan ba. Begitu ya. Nah, yang jadi masalah kalau misalnya kita ingin membaca nun sakinah dan tanwin bertemu dengan ba sambil merapatkan bibir, ya jelas di situ tidak mungkin lagi muncul suara nun sakinah dan tanwin. Yang ada menjadi suara mim. Anbihum menjadi ambihum. Jadi intinya kenapa dia diiqlab? Karena supaya mempertahankan gunnahnya sambil bisa merapatkan bibir kita. Jadi merapatkan bibir ya, diriwayatkan oleh para ulama. Maksudnya adalah huruf nun dan tanwin berubah menjadi huruf mim karena tidak mungkin kita bisa menyempurnakan suara nun dan tanwin sambil merapatkan kedua bibir kita. Kemudian, kalau tadi pendapat para ulama, ya dari mulai ulama yang terdahulu sampai ulama yang agak kontemporer, kemudian ulama kontemporernya ada Syekh Iman Suwaidi ya, dan juga banyak sebetulnya para ulama yang lain, ya seperti misalnya Syekh Ghathani dan lain sebagainya. Alasan yang lain adalah yang ketiga, misalnya tabiat manusia yang secara otomatis merapatkan bibir saat mengucapkan huruf mim yang bertemu dengan ba. Jadi, yang namanya semua orang juga kalau misalnya ada mim bertemu dengan ba, otomatis rapat, nggak mungkin direnggangkan. Ini sudah fitrah. Ya, kita bisa cek orang-orang Arab asli sekalipun. Mereka mengucapkan ambar ya ambar, nggak ada orang Arab yang mengucapkan ambar ya ambar begitu. Bila kita merenggangkannya atau memberikan celah, maka justru keluar dari tabiat manusia.
dan faidah taisir serta takhfif telah hilang. Padahal telah dijelaskan bahwa seluruh hukum asal huruf hijaiyah adalah izhar. Dan ketika orang-orang Arab mengalihkan dari izhar menjadi selain izhar, itu digunakan untuk mempermudah. Kullu udulin anil izhari ila ghairihi udulun lil ashal. Udulun ilal ashal. Segala perubahan yang terjadi dari asalnya izhar menjadi tidak izhar, mau itu ikhfa, mau itu iqlab, mau itu idgham, maka perubahan tersebut adalah dalam rangka ilal ashal, dalam rangka lil ashal, dalam rangka untuk menjadikan pelafalan lebih mudah. Kalau misalnya kita malah merenggangkan bibir pada saat mim bertemu dengan ba, maka justru malah semakin sulit dibandingkan izhar. Kalau begitu diizharkan saja begitu ya. Anbihum daripada albihum begitu. Jadi karena pelafalan ini lebih sulit, maka faidah iqlab dan ikhfa'nya menjadi hilang sehingga tidak masuk dalam ketentuan hukum. Ya, jadi tidak masuk dalam ketentuan hukum. Kok yang adanya hukum harusnya mempermudah, ini malah mempersulit. Jadi agak bertolak belakang dengan sebab terjadinya hukum. Sehingga kita mesti mengembalikan ke keadaan hukum asalnya apa? Izhar. Tapi kenyataan izhar juga sulit. Maka ada cara yang mudah, apa itu? Merapatkan kedua bibir kita. Keempat, kemudian berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Asy-Syaikh Aiman Rushdi Suwaid, selama 20 tahun lebih diketahui bahwa pengucapan qalb atau ikhfa syafawi yang menyisakan celah di antara kedua bibir itu berasal dari ijtihad seorang mukri di Mesir pada kurun 1950-an. Jadi ini hasil penelitian dari Asy-Syaikh Aiman Suwaid. Ternyata tidak ada jalur sanad yang sahih yang meriwayatkan ikhfa syafawi atau iqlab ini dengan cara menyisakan sedikit celah. Semuanya rapat. Menurut siapa? Menurut Asy-Syaikh Aiman Suwaid. Akan tetapi lebih dari itu, ini adalah pilihan kami, ini adalah alasan-alasan kami, namun kami tetap menghormati, kami tetap menghargai apabila ada orang yang berpendapat berbeda. Karena memang mereka juga memiliki hujah, memiliki argumentasi, ya biasa dalam dunia ilmiah, biasa saling membantah, tidak masalah, yang penting ilmiah. Tidak mengedepankan emosional. Makanya kami sering mengatakan jangan berpecah belah hanya gara-gara masalah celah. Jangan saling mencela hanya gara-gara masalah celah, begitu ya. Jadi ya silakan amalkan sesuai yang kita yakini, sesuai yang diterima oleh kita secara riwayat. Maka di sini hendaknya para penuntut ilmu membaca dengan riwayat yang sampai kepadanya dan tidak menyibukkan diri untuk memperdebatkan persoalan ini. Terutama ketika talaqi. Ketika kita talaqi di hadapan guru, ya, kemudian guru kita ini menyuruh untuk memberikan celah, maka kita tidak boleh ketika bertalaqi itu memaksakan diri. Enggak, saya pengennya intibakus syafatain. Kalau kata guru kita memberikan celah, berikan celah. Kalau kata guru kita intibakus syafatain, intibakus syafatain. Perkara kita nanti ketika tilawah mengamalkan berbeda dengan yang diamalkan guru, itu perkara lain. Tapi ketika talaqi, ikuti instruksi guru. Selama hal tersebut merupakan benar-benar masalah mukhtalaf. Ya, masalah yang diperselisihkan para ulama. Bukan sebuah masalah yang disepakati oleh para ulama. Misalnya, mad lazim itu 6 harokat. Ada guru yang mengajarkan pada kita, baca mad lazimnya 4 harokat saja. Nah, ini boleh diprotes. Kenapa boleh diprotes? Karena sudah bertentangan dengan kesepakatan para ulama. Atau misalnya, kita sudah tahu dan para ulama sepakat bahwa nun bertemu fa adalah ikhfa. Ikhfa hakiki, ya kita sudah paham nun ketemu fa itu ikhfa hakiki. Kemudian tiba-tiba ada seorang guru yang mengajarkan pada kita bahwa nun bertemu fa itu adalah izhar misalnya. Maka ini boleh kita protes. Jadi selama hal tersebut adalah hal yang diperselisihkan para ulama, maka tidak boleh diprotes begitu saja. Kalau kita ingin diskusi dengan guru kita, boleh. Yang penting ilmiah, begitu ya. Namun hendaknya dilakukan di luar majelis talaqi. Jangan di waktu talaqi, minta waktu khusus ya Syekh. Mohon maaf, boleh diskusi nggak masalah tarkul furujah dan intibakus syafatain ya. Kita diskusi untuk saling menambah wawasan. Saling menambah wawasan bukan untuk saling mencela, bukan untuk saling merendahkan. Ya, menggunakan bahasa yang terbaik dan ilmiah ya, bukan ngotot-ngototan.
Apabila ia mampu, juga boleh melakukan penelitian ilmiah untuk mencari pendapat mana yang lebih kuat dalam persoalan ini. Jadi silahkan kalau kita memang mampu meneliti, kita kaji kitab-kitab para ulama, kita cari jalur-jalur periwayatan yang ada, namun dengan tetap menghormati dan menghargai pendapat yang berlawanan dengannya. Ini 3 poin penting dalam menyikapi perbedaan ya di dalam ilmu tajwid, wabil khusus masalah intibaqus syafatain dan juga masalah tarkul furjah. Jangan saling mencela gara-gara masalah celah, jangan saling berpecah belah gara-gara masalah celah. Bagaimana tanda iqlab atau tanda qalab di mushaf Madinah? Untuk nun sakinah, maka tanda bacanya ini dengan meletakkan mim kecil di atas nun. Jadi standar mushaf Madinah seperti yang telah disinggung, ketika ada rosem ya yang dibaca dengan huruf selainnya, maka meletakkan huruf kecil di atasnya, bukan mengubah rosem. Karena mengubah rosem haram. Mengubah rosem itu haram. Ini kan suaranya mim tapi bentuknya nun, rosemnya bentuknya nun tapi suaranya mim, maka diletakkan mim di atasnya. Ya, diletakkan mim di atasnya. Begitupun kalau misalnya kita melihat ada hurufnya shad, di atasnya sin. Ini maknanya apa berarti? Maknanya rosemnya shad, dibacanya sin. Atau misalnya kita melihat ada huruf waw, di atasnya ada alif kecil. Maknanya apa berarti? Rosemnya waw, dianggap atau dinilai sebagai alif. Ada juga rosemnya ya, dinilai sebagai alif. Jadi dalam mushaf Madinah standarnya begitu. Setiap ada huruf kecil di atas rosem, maka berarti amalkan huruf kecilnya, bukan amalkan rosemnya. Ya, amalkan huruf kecilnya, bukan amalkan rosemnya. Hanya saja ketika kita membaca iqlab ini, dia diamalkan huruf kecilnya ketika wasol saja. Kalau misalnya ketika waqaf, min tetap jadi nun. Kenapa tetap jadi nun? Karena tidak bertemu dengan ba. Jadi perubahan menjadi mimnya bersyarat ketika bertemu dengan ba. Min bukan mim. Jadi saat waqaf kembali kepada asalnya nun. An ya, ketika waqaf di sini an bukan am. An. Tapi ketika wasal amburik. Adapun ambihum ya, ini tidak bisa waqaf karena tulisannya nyambung. Semua di dalam Al-Qur'an yang tulisannya menyambung tidak boleh diwaqafkan. Apalagi ini satu kata. Walaupun 2 kata, kalau tulisannya nyambung tidak boleh diwaqaf pada kata yang pertama. Bagaimana dengan tanwinnya? Maka dalam mushaf Madinah tidak ada tanwin untuk iqlab. Jadi pakai harokat biasa, ditambah mim, dhammah ditambah mim. Jadi seakan-akan kita baca dhammah itu u, mimnya itu begitu ya. I ditambah mim, i ya. Afan, a ditambah mim, a ini i ditambah mim, i seperti itu. Am, im. Jadi seakan-akan seperti itu. Contoh sami'u ya, sami'un basir, jaza'am bima syai'im basir, seperti itu. Jadi seakan-akan kita memang baca di sini i. Bagaimana kalau waqaf ya? Kalau waqaf sama seperti ketentuan tanwin. Sami' jaza' syai' ya, tidak dibaca afan jaza'a karena tanwin. Setiap tanwin ketika waqaf maka menjadi mad iwad. Nanti akan kita bahas di mad iwad. Setiap fathatain ketika waqaf maka selalu menjadi mad iwad. Di sini kan fathatain aslinya, cuma karena dia ketemu ba maka fathatainnya diubah bentuknya menjadi fathah mim. Ini masuk fathatain ya, fathah mim ya. Namanya tetap fathatain, cuma bentuknya saja yang berbeda. Fathatain untuk iqlab. Jazaa kalau wasal jaza'an bima sami'. Kalau wasal sami'un basir. Syai' kalau wasal syai'in basir. Seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Adapun untuk mushaf standar Kemenak RI, mushaf Indonesia sama-sama Utsmani, ingat ya. Jadi mau mushaf Madinah Utsmani, mau mushaf Indonesia juga Utsmani. Huruf mim kecil diletakkan berdampingan dengan sukun. Jadi kalau di mushaf standar Kemenag, mim kecilnya itu berdampingan dengan sukun. Nah, nunnya itu dikasih sukun dulu. Begitu. Ya. Terus ditambah mim di depannya. Karena dalam mushaf Kemenag standarnya seluruh huruf sukun harus ada tanda sukunnya. Tanwinnya juga sama. Tanwinnya biasa ditulis seperti biasa ditambah mim.
Tanwinnya ditulis biasa seperti biasa ditambah mim. Tanwinnya ditulis biasa, kemudian ditambah mim. Jadi ada perbedaan standar dhabt istilahnya. Ini bukan perbedaan rasm, tapi perbedaan tanda baca atau dalam bahasa Arab istilahnya dhabt. Dhabt. Ya, sering dibaca tanpa mengkol-kolahkan huruf to karena berat. Dhabt. Ya, ini bukan Al-Qur'an, boleh tidak dikol-kolahkan dhabt untuk meringankan ucapan. Dhabt. Kalau mau fasih, dhabt. Begitu. Jadi ini perbedaan antara standar dhabt Mushaf Madinah dengan standar dhabt Mushaf Kemenag RI. Wallahu taala alam. Mushaf manapun yang antum pakai, antum harus kenal. Yang penting antum kenal itu mushaf apa dan cara penulisannya, standarnya antum harus mengetahui supaya tidak keliru dalam menilai. Ya, antum kira itu mushaf Madinah, ya, padahal mushaf Indonesia standarnya beda. Begitu. Kalau mushaf Indonesia ini mengikuti standar dhabt Indo-Pak istilahnya, India, Pakistan. Kalau mushaf Madinah ini kan standarnya standar ya Madinah begitu. Terakhir beberapa kekeliruan atau beberapa lahan yang sering terjadi ketika membaca iqlab. Yang pertama, tergesa-gesa dalam membacanya sehingga gunnah tidak dibaca dengan sempurna, tidak ditahan dua harakat tadi. Ambihum, ya seperti izhar berarti kan. Ambihum, atau misalnya tarmihim bihijarah mim ba'di, ini menjadi izhar. Ya kalau kita mendengar ada orang sedang membaca Al-Quran dia seperti itu, ya kita husnudzon saja dia mengambil madhab izhar. Tapi kalau dalam konteks talaqi, maka ikuti guru. Ya. Kalau guru kita memang mengamalkan izhar, ya izharkan. Tapi kalau guru kita mengamalkan ikhfa dengan gunah yang memanjang, ya amalkan gunah yang memanjang tersebut. Tapi kalau kita tidak sedang bertalaqi, orang yang bacanya bukan murid kita, tidak perlu dikoreksi. Karena itu juga ada madhab yang membaca izhar. Kemudian merapatkan bibir terlalu rapat bagi yang memilih untuk intibaqus syafatain, untuk merapatkan bibir. Mim ba'di ambihum amburik sami'um, ya itu tidak diperkenankan. Biasa saja rapatnya rapat lunak seperti yang tadi telah disampaikan. Ambihum sami'um basir jazaan bima, atau sebaliknya menyisakan celah yang sangat lebar di antara kedua bibir bagi yang memilih untuk tarkul furjah, untuk menyisakan celah, merenggangkannya. Sami'u, lebar sekali, padahal tadi sudah disampaikan ya sekitar selebar kertas begitu ya. Sami'u segitu, bukan sami'u basir atau jaza'an bima, jadi tidak terlalu lebar celahnya. Kemudian tidak membaca sesuai dengan riwayat yang sampai kepadanya. Ini masalah adab. Ketika kita bertalaki, maka adabnya adalah ikutin riwayat guru kita. Ketika kita bertalaki, maka adabnya adalah mengikuti riwayat yang disampaikan, yang diajarkan oleh guru kita. Selama jelas-jelas tidak bertentangan dengan ijma'. Kalau jelas-jelas bertentangan dengan ijma', boleh diprotes. Tapi kalau tidak bertentangan dengan kesepakatan ulama, ijma' itu artinya adalah kesepakatan ulama, maka jangan protes. Ya. Ikuti saja. Ingat kalau mau diskusi di luar talaqi dan dengan bahasa yang paling santun. Tapi afdolnya ya secara adab ikuti saja dulu. Ikuti saja terlebih dahulu. Karena itu adalah masalah yang diperselisihkan para ulama. Kalau talaqi ikuti saja riwayah yang datang dari guru kita. Kalau tilawah sehari-hari, maka kita boleh memilih pendapat yang kita yakini lebih tepat. Dipersilahkan kalau tilawah sehari-hari. Memanjangkan huruf yang berada sebelum gunnah, isba' harokat. Ini adalah kekeliruan yang umum terjadi dalam banyak bacaan. Melar-melar begitu ya. Contoh, mim ba'd, atau kalau kita hidupkan mim ba'di, maka tidak dibaca dengan memanjangkan ya. Sebelum gunnahnya mim, ini biasanya penyakit sebagian orang yang terbiasa mengayun, tapi ayunannya ini malah mengakibatkan lahan. Ayunan-ayunan dalam tahsin, dalam metode tahsin itu biasanya digunakan untuk membaca mad yang dua harakat. Bismillahirrahmanirrahim. Biasanya begitu. Kemudian, kadangkala karena terbiasa mengayun, akhirnya diayun semuanya walaupun tidak ada madnya. Contoh, bismillah. Bismil, ini namanya isba'.
Begitupun mim ba'di ambihum tarmihim bihijarah. Itu namanya al-isba', terlarang. Atau dalam bahasa yang lain, at-tamtid, memanjang-manjangkan harokat. Atau melar-melarin harokat. Ini banyak ya. A'udzu billahi minasyai. Itu manjang-manjangin harokat. Melar-melarin harokat ini adalah lahan. Kalau dia sampai nambah satu harokat, itu namanya tawallud, sudah nambah satu huruf alif. Dan termasuk perkara yang jali, karena berkaitan dengan i'rab, berkaitan dengan bahasa. Bis, benar-benar satu harokat nambahnya itu sudah nambah huruf ya. Tapi kalau masih kurang dari satu harokat, maka tidak sampai haram. Kalau sudah nambah satu harokat, maka dia sudah diharamkan. Kalau tidak mau belajar. Kalau lagi belajar ya dimaafkan ya. Semua yang masih dalam kategori belajar, dalam tahap belajar, maka dimaafkan. Wallahu ta'ala a'lam. Demikian pembahasan untuk hukum yang keempat, yakni al-qalb atau iqlab. Ya, atau kalau dalam kitab-kitab tajwid yang lain, ini adalah hukum yang ketiga. Karena biasanya idgham bi gunah dan idgham bila gunah disatukan dalam satu fasal yang sama. Idhar, idgham, iqlab, ikhfa. Tapi kalau dalam Hidayatus Sibyan dibagi menjadi 5, idhar, kemudian idgham, bi gunah, idgham, bila gunah, kemudian iqlab, kemudian ikhfa. Insyaallah nanti kita akan juga membahas pada fasal yang terakhir, yang fasal ikhfa al-haqiqi. Fanaqtafi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.